Indonesia, 1966. Saat dunia sedang bergejolak dalam Perang Dingin, sebuah doktrin militer lahir dari abu-abu pergolakan politik. Doktrin yang kemudian akan membentuk wajah republik ini selama lebih dari 3 dekade. Mereka menyebutnya Dui Fungsi ABRI, sebuah konsep yang memberi militer kekuasaan tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga dalam urusan sosial politik negara. Apa yang terlihat sebagai solusi stabilitas ternyata menyimpan kisah kelam yang jarang terungkap. De hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Semuanya bermula dari kegaduhan politik di tahun-tahun awal kemerdekaan. Indonesia yang baru lahir tengah mencari jati dirinya di tengah pertarungan ideologi global. Pemberontakan PRRI atau Permesta tahun 1958 menjadi salah satu titik balik pertama. Ketika beberapa perwira di Sumatera dan Sulawesi memberontak, militer pusat memadamkan pemberontakan dengan cepat. Kemenangan ini memperkuat posisi militer sebagai hal yang mereka sebut penyelamat bangsa. Dalam bukunya Soldiers and Politics in Indonesia, sejarawan Harold Crouch mengungkapkan bahwa peristiwa ini menjadi pembenaran bagi militer untuk terlibat dalam politik, dengan argumen bahwa perpecahan internal hanya bisa dicegah oleh kekuatan bersenjata yang loyal. Tapi, tahukah Anda? Konsep Dui Fungsi ABRI sebenarnya tidak pernah tertulis dalam konstitusi awal Indonesia. Ia adalah produk interpretasi yang kemudian dibakukan menjadi sebuah doktrin. Konfrontasi dengan Malaysia pada 1963 semakin memperluas pengaruh militer. Dengan alasan mobilisasi nasional, ABRI mendapatkan kendali atas berbagai sektor strategis, termasuk perhubungan dan telekomunikasi. Catatan rahasia Kementerian Luar Negeri Inggris mengungkapkan bahwa pada masa ini, 40% posisi diplomatik Indonesia diisi oleh perwira Het enige militer. tijd zal duren voor het leven in Jogja weer zijn normale loop zal hebben, heeft het uiterlijk van de oude sultanstad nauwelijks geleden onder de snelle opera. Jenderal A.H. Nasution, dalam pidatonya di Akademi Militer Nasional tanggal 12 November 1958, secara eksplisit menyebutkan konsep jalan tengah. Sebuah doktrin yang memposisikan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan, tapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945 sebenarnya menjadi momentum penting. Dokumen internal militer yang terungkap belakangan menunjukkan bahwa Angkatan Darat menjadi pendorong utama dekret ini, dengan kalkulasi bahwa UUD 1945 memberikan ruang lebih luas bagi peran militer dibanding UUDS 1950. David Jenkins, dalam penelitiannya yang komprehensif, The Army and Politics in Indonesia, mengungkap bahwa Nasution sendiri terinspirasi dari model keterlibatan militer di negara-negara Amerika Latin, khususnya model di Turki yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, yang selalu gemilang, tapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Peristiwa G30S tahun 1965 menjadi titik balik. Di tengah kekacauan dan ketakutan akan hantu komunisme, militer mengkonsolidasikan kekuatannya. Tapi pertanyaannya, apakah semua terjadi secara kebetulan? Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal senior pada malam 30 September 1965 menjadi pemicu rangkaian peristiwa berdarah. Yang jarang dibahas, berdasarkan dokumen CIA yang dibuka tahun 2017, adalah bagaimana dengan cepat militer mampu mengorganisir respons nasional seolah memang sudah ada skenario yang disiapkan sebelumnya. Jurnal Indonesia, terbitan Cornell University, edisi April 1966, mencatat bahwa hanya dalam waktu 6 bulan setelah peristiwa G30S,
lebih dari 1.800 posisi sipil di pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah telah diisi oleh perwira militer aktif dan pensiunan. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi tonggak legalitas pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Menariknya, hingga kini naskah asli Super Semar tidak pernah dipublikasikan. Menurut kesaksian mantan ajudan Presiden Soekarno yang tertuang dalam memoarnya, isi surat yang ditandatangani sangat berbeda dengan versi yang diimplementasikan. Dokumen rahasia CIA yang baru dibuka pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa intelijen Amerika mencatat setidaknya 450.000 hingga 500.000 orang dibunuh dalam operasi anti-komunis pasca G30S. Jauh lebih banyak dari angka resmi yang diakui pemerintah Indonesia saat itu. Operasi pembersihan PKI di berbagai daerah berlangsung dengan pola yang hampir identik. Antropolog Robert Hefner dalam penelitiannya di Jawa Timur mendokumentasikan bagaimana militer secara sistematis memanfaatkan konflik lokal dan sentimen keagamaan untuk menggerakkan massa sipil melakukan pembunuhan. Pola yang sama terlihat di Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Dalam bukunya Pretext for Mass Murder, sejarawan John Rosa menunjukkan bukti bahwa peristiwa G30S dijadikan pembenaran untuk mengucilkan Presiden Soekarno dan menghancurkan struktur politik yang ada, membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan militer. Kemudian sidang MPRS 1967 sampai 1968 yang secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden berlangsung setelah pembersihan besar-besaran. Menurut catatan diplomatik kedutaan Australia yang kini telah dibuka, dari 545 anggota MPRS, 73% adalah orang-orang yang telah diseleksi ketat oleh militer dan sisanya tidak berani mengambil risiko beroposisi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Studi Pembangunan pada tahun 1978, yang kemudian dilarang beredar. Pada tahun 1977, 78% gubernur di Indonesia adalah perwira militer aktif atau pensiunan. 70% sekretaris jenderal kementerian berasal dari militer. Dan hampir 60% perusahaan negara dikepalai oleh personil ABRI. Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 menjadi bukti bagaimana militer menangani disiden politik. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang awalnya menentang dominasi ekonomi Jepang dengan cepat dilabeli sebagai disusupi komunis, meskipun investigasi independen tidak menemukan bukti keterlibatan PKI. Hariman Siregar, ketua mahasiswa UI, dan puluhan aktivis lainnya ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Dokumen internal militer yang dibocorkan belakangan mencatat instruksi khusus untuk membuat contoh dari mereka agar gerakan mahasiswa tidak berani lagi bersuara. Catatan sidang MPR tahun 1973 menunjukkan bahwa militer secara resmi mendapatkan 100 kursi tanpa pemilihan di lembaga tertinggi negara. Jurnal Pacific Affairs tahun 1982 mencatat bahwa militer Indonesia adalah satu-satunya di Asia yang memiliki jatah kursi tetap di parlemen secara konstitusional. Pemilu 1971 yang sering disebut sebagai pemilu demokratis pertama Orde Baru memperlihatkan bagaimana militer mengontrol proses demokrasi. Arsip-arsip Kopkamtib yang kemudian dibuka menunjukkan bahwa ada tim sukses khusus dari intelijen militer yang bertugas mengamankan hasil pemilu di setiap provinsi. Akademisi Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dalam penelitian mereka yang sempat dilarang beredar di Indonesia menyebut fenomena ini sebagai militerisme konstitusional, sebuah anomali
dalam sejarah global di mana kekuatan militer dilembagakan dalam struktur politik formal. Di balik slogan pembangunan dan stabilitas, terselip kisah-kisah kelam yang jarang mencapai permukaan. Berapa banyak suara kritis yang dibungkam? Berapa banyak pemikiran alternatif yang tidak pernah mendapat ruang? Peristiwa Tanjung Priok 1984 menunjukkan bagaimana militer menangani protes berbasis agama. Ketika massa berkumpul memprotes penangkapan beberapa jamaah masjid, tentara melepaskan tembakan. Laporan resmi menyebut 24 korban tewas, tapi kesaksian saksi mata yang dikumpulkan Komnas HAM menyebutkan angka lebih dari 100 orang. Daerah Operasi Militer, DOM, Aceh antara 1989 hingga 1998 menggambarkan penerapan dui fungsi ABRI dalam skala penuh. Laporan tim pencari fakta independen mencatat lebih dari 7.000 kasus pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, seringkali terhadap warga sipil yang tidak terkait dengan gerakan separatis. Laporan Amnesty International tahun 1977 mendokumentasikan setidaknya 55.000 tahanan politik yang ditahan tanpa proses pengadilan. Dalam catatan internal yang bocor, mereka disebut sebagai ET atau Extapol, label yang membuat mereka kehilangan hak-hak dasar, bahkan setelah dibebaskan. Invasi dan pendudukan Timur Timur sejak 1975 menjadi contoh ekstrim dari operasi militer yang didukung doktrin dui fungsi. Dokumen diplomatik Australia yang dibuka tahun 2000 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melaporkan korban tewas sekitar 10.000 orang, sementara PBB memperkirakan angka sebenarnya mencapai 200.000 orang, hampir sepertiga populasi Timur Timur saat itu. Mereka tidak butuh bukti untuk menangkap Anda, hanya perlu kecurigaan dan label ancaman stabilitas. Begitu kesaksian seorang mantan tahanan politik yang tertulis dalam memoar pengakuan Extapol yang diterbitkan secara terbatas di Belanda tahun 1984. Kemudian, peristiwa Talang Sari 1989 di Lampung adalah contoh bagaimana pendekatan militeristik digunakan untuk mengatasi konflik sosial keagamaan. Penyerangan terhadap komunitas Islam yang dituduh sebagai ekstremis menewaskan puluhan orang. Investigasi independen belakangan menunjukkan bahwa pertikaian berawal dari sengketa tanah yang melibatkan kepentingan bisnis beberapa perwira tinggi. Penembakan mahasiswa di Trisakti pada 12 Mei 1998 dan rangkaian kerusuhan yang mengikutinya menjadi paku terakhir dalam peti mati Orde Baru. Rekaman internal radio militer yang bocor ke publik menunjukkan adanya perintah membiarkan kerusuhan berlangsung selama hampir 48 jam sebelum akhirnya pasukan diturunkan. Ketika rezim Orde Baru akhirnya tumbang pada 1998, dui fungsi ABRI secara resmi dihapuskan. Tapi benarkah pengaruhnya telah hilang sepenuhnya? Gantian nama dari ABRI menjadi TNI pada tahun 1999 dan pemisahan Polri dianggap sebagai langkah reformasi struktural. Namun, seperti dicatat oleh Andreas Harsono dalam Jakarta Post tahun 2000, perubahan nama dan struktur tidak otomatis mengubah kultur dan doktrin yang telah mengakar selama puluhan tahun. Jurnal Contemporary Southeast Asia dalam edisi khusus tentang reformasi militer tahun 2005 mencatat bahwa meskipun secara formal dui fungsi ABRI dihapuskan, DNA institusional dari doktrin tersebut tetap bertahan dalam struktur dan kultur politik Indonesia. Konflik Poso dan Maluku yang berlangsung pasca reformasi menunjukkan bagaimana faktor militer masih berperan penting. Investigasi tim gabungan akademisi UGM Uncen mendokumentasikan keterlibatan elemen militer dalam memperkeruh situasi untuk melemahkan otoritas sipil dan mempertahankan peran militer sebagai pengaman. Data dari Lembaga Ketahanan Nasional tahun 2007 menunjukkan bahwa dari 440 pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga pemerintah,
115 diantaranya masih berlatar belakang militer. Jumlah yang jauh menurun dibanding era Orde Baru, tapi tetap signifikan. Upaya mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu menghadapi hambatan sistemik. Dari 34 kasus besar yang diinvestigasi Komnas HAM, hanya 3 yang berhasil dibawa ke pengadilan dan seluruhnya berakhir dengan pembebasan terdakwa. Menurut analisis ICG tahun 2008, jaringan alumni militer masih sangat solid dalam melindungi sesama anggota KOR. Jun Honna, dalam penelitiannya Military Politics in Indonesia, menyimpulkan bahwa pengaruh militer pasca reformasi bergeser dari kekuasaan formal menjadi kekuasaan informal melalui jaringan alumni dan kekerabatan yang tetap solid. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2012 mendokumentasikan bahwa dari kasus-kasus korupsi besar di sektor pertahanan dan sumber daya alam, 65% melibatkan jaringan mantan petinggi militer yang masih memiliki akses istimewa ke lingkaran pengambil keputusan. UU TNI 2004 mengharuskan militer melepaskan semua bisnisnya dalam waktu 5 tahun. Namun, investigasi wartawan Alan Nairn tahun 2010 menemukan bahwa sebagian besar bisnis tersebut hanya berganti nama atau struktur kepemilikan, tetapi masih terkait dengan jaringan perwira dan pensiunan militer. Penelitian Markus Mitzner dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs mengungkapkan fenomena yang ia sebut sebagai militerisme dalam wajah sipil, di mana pendekatan, metode, dan jaringan militer tetap berpengaruh meskipun para pemainnya kini mengenakan pakaian sipil. Seperti ditulis oleh Fedi Hadis dalam Indonesia's Democratic Transition, reformasi politik hanya bermakna jika ia mampu mendemokratisasi tidak hanya institusi, tapi juga kultur politik dan cara berpikir penguasa. Dui fungsi ABRI mungkin telah menjadi bagian dari sejarah, tapi dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Sebagai bangsa, kita harus berani melihat masa lalu dengan jujur agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena jika kita lupa, sejarah selalu memiliki cara untuk mengulang dirinya sendiri. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, dan banyak bagian dari masa dui fungsi ABRI yang masih tersembunyi di balik arsip-arsip rahasia. Presiden Abdurrahman Wahid dalam pidatonya saat mencabut dui fungsi ABRI tahun 2000 mengatakan, "Kita tidak sedang menghukum masa lalu, tapi belajar untuk masa depan. Sejarah harus dicatat dengan jujur agar kesalahan yang sama tidak terulang." Mungkin sudah saatnya kita bertanya, seberapa banyak yang kita ketahui tentang masa lalu kita? Dan lebih penting lagi, pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk masa depan?